Setelah pandemi COVID tahun 2020, keadaan ekonomi menjadi terpuruk. Jawa Barat tidak terlepas dari dampaknya. Laju pertumbuhan industri terkontraksi 4,22% dan laju pertumbuhan perdagangan terkontraksi 7,94%. Tapi kami tidak tinggal diam. Perlahan namun pasti, bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat, Disperindak Jabar terus mengawal percepatan pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Komitmen ini dibuktikan melalui data BPS sampai dengan triwulan 3 tahun 2022, laju pertumbuhan industri Jawa Barat menyentuh angka 7,79%, lebih besar 4,4% dari nasional, serta laju pertumbuhan perdagangan Jawa Barat sebesar 4,22%. Prestasi ini merupakan wujud keberhasilan implementasi misi keempat Jawa Barat, yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan yang dilakukan Disperindak Jabar sepanjang tahun 2022. Melalui berbagai program dan kegiatan strategis dengan tajuk Program Juara Disperindak Jabar. Pasar Juara. Sebagai roda ekonomi, kehadiran pasar menjadi sektor penting dalam masyarakat. Dalam program Pasar Juara, Disperindak Jabar telah melakukan berbagai upaya nyata untuk mendukung produk dalam negeri serta diharapkan dapat menjadi upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2022. Pasar kreatif telah memasuki pembangunan tahap 2. Revitalisasi pasar. Hingga bulan Oktober 2022, 18 pasar rakyat telah direvitalisasi dan 1 pasar dalam tahap pembangunan. Revitalisasi digencarkan agar tercipta pasar yang sesuai dengan standar hingga mampu bersaing dengan pasar modern. Pasar SNI. Demi meningkatkan daya saing industri nasional, mutu hasil industri, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, hingga tahun 2022 sudah ada 14 pasar BSNI di Jawa Barat. Logistik Juara. Demi terciptanya kestabilan logistik di Jawa Barat, Disperindak Jabar telah menjalankan berbagai kegiatan melalui program Logistik Juara. Pembangunan pusat distribusi provinsi tahap 2. Dalam mewujudkan kestabilan harga dan menjamin ketersediaan bahan pokok untuk masyarakat Jawa Barat, dilakukan pembangunan pusat distribusi provinsi. Pada tahun ini telah mencapai pembangunan tahap 2. Operasi pasar murah atau OPM bersubsidi dilakukan untuk mengendalikan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Pada tahun 2022 telah mendistribusikan bahan pokok bersubsidi kepada 154.119 rumah tangga miskin. Industri Juara. Diarahkan untuk meningkatkan produktivitas industri di Jawa Barat melalui peningkatan kualitas, nilai produksi, dan penyerapan tenaga kerja, Disperindak Jabar aktif melaksanakan kegiatan di bidang perindustrian. Rakor SIINAS. Kegiatan ini ditujukan demi terciptanya sinkronisasi dan integrasi pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan verifikasi teknis dalam pemenuhan persyaratan perizinan berusaha berbasis resiko. FGD kawasan industri sepanjang 2022 telah dilaksanakan 4 kali, menghasilkan persiapan kawasan industri terpadu berupa pengembangan kemitraan antara IKM dan industri besar, serta link and match antara vokasi dengan industri. Verifikasi teknis. Disperindak Jabar aktif melakukan verifikasi teknis keperusahaan untuk memastikan kesesuaian persyaratan perindustrian, kesiapan berproduksi komersial dari industri besar, sekaligus memastikan kepemilikan perizinan berusaha berbasis resiko. FGD pengawasan dan pengendalian industri dan tata cara penyampaian data industri ke SIINAS dilakukan sebanyak 5 kali. Untuk memberikan informasi tata cara penyampaian data ke SIINAS kepada perusahaan industri, pelaku usaha industri, dan pemangku kepentingan di Jawa Barat. Standarisasi dan sertifikasi. Untuk meningkatkan daya saing IKM, Disperindak Jabar mewujudkannya melalui kegiatan standarisasi dan sertifikasi yang menghasilkan sebanyak 30 sertifikat halal. Sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINAS telah dilaksanakan 3 kali.
Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi kepada pelaku usaha terkait pelaksanaan verifikasi teknis dalam pemenuhan persyaratan perizinan berusaha berbasis resiko. Kegiatan Sumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBH CHT. Dihadiri oleh perwakilan pemerintahan, Asosiasi Petani Tembakau, dan Asosiasi Pengusaha Tembakau, kegiatan Sumber DBH CHT menghasilkan dokumen kajian pengembangan kawasan industri hasil tembakau di Jawa Barat. Ekspor juara. Produk IKM Jawa Barat memiliki potensi yang besar untuk bersaing di pasar internasional. Maka dari itu, berbagai kegiatan dilakukan di Sperindak Jabar untuk mendukung masyarakat go ekspor. Bimbingan teknis bagaimana memulai ekspor atau BME. Berkolaborasi dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia atau BBPPEI, di Sperindak Jabar melakukan pendampingan kesiapan ekspor dan pelatihan di bidang ekspor. Export Coaching Program atau ECP dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, wawasan, kemampuan, keterampilan, dan membangun daya saing IKM dalam menembus ekspor secara mandiri. Sebanyak 50% peserta ECP telah go ekspor. Business matching merupakan langkah kami untuk mempertemukan seller dan calon buyer yang direkomendasikan oleh perwakilan dagang di luar negeri. Telah dilakukan sebanyak 7 kali dengan berbagai negara. Konsumen juara. Konsumen adalah salah satu subjek penting dalam kegiatan perdagangan. Kepedulian pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan perlindungan konsumen diwujudkan melalui program Konsumen Juara di Sperindak Jabar. Pengawasan barang beredar dan jasa. Kami berperan melakukan sosialisasi kepada pelaku industri dan masyarakat terkait peraturan barang beredar yang berlaku. Selama 2022, pengawasan berkala dilakukan oleh tim pengawas di 10 kabupaten atau kota di Jawa Barat. Pengawasan tertib niaga. Agar terciptanya pelaku usaha perdagangan yang tertib dalam aspek legalitas, paham regulasi, serta menegakkan hukum dalam bidang perdagangan dan distribusi, pengawasan tertib niaga telah dilakukan sepanjang 2022 kepada 38 pelaku usaha. Edukasi konsumen atau konsumen cerdas. Perlindungan konsumen tidak akan tercipta tanpa konsumen yang cerdas. Oleh karenanya, edukasi konsumen telah dilakukan di 5 kabupaten atau kota dengan jumlah peserta lebih dari 100 orang. Kegiatan unggulan. Selain melalui program juara, di Sperindak Jabar juga turut hadir dalam upaya pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi melalui kegiatan unggulan di Sperindak Jabar. Festival Kopi. Event kompetisi kopi berskala internasional ini pertama kali diselenggarakan dengan tujuan menjadi motivasi dan stimulus kepada para petani kopi di Indonesia. Pameran Inacraft. Diikuti 80 pelaku usaha dari 27 kabupaten dan kota, total transaksi kegiatan Inacraft capai lebih dari 198 juta rupiah. Bazar murah. Dalam rangka mendukung UKM dan mendukung program peningkatan ekonomi pasca pandemi, di Sperindak Jabar mengadakan Bazar Pangan Murah menjelang Hari Besar Keagamaan atau HBKN dan Bazar Murah Bulanan. Pameran PKJB. Event ini mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI dan Bangga Berwisata di Indonesia atau BWI, serta merupakan side event G20 yang bertujuan untuk mendukung pengembangan UMKM serta perluasan akses pasar produk kreatif unggulan Jawa Barat. Pelatihan desain kemasan. Untuk mendukung upaya pengembangan wawasan tentang kemasan serta meningkatkan kualitas dan daya saing IKM di bidang kemasan, telah dilaksanakan pelatihan desain kemasan sebanyak 4 kali. Pelatihan las. Kemajuan industri yang bergerak di sektor pengelasan juga menjadi salah satu prioritas. Pelatihan las dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia. Food ethnic. Untuk menggali potensi produk agar dapat bersaing dengan produk global, Food ethnic hadir dengan tema yang unik, mengembangkan diversifikasi produk olahan pangan berbasis karbohidrat dan protein. Diikuti oleh 20 orang peserta lulusan SMK, pelatihan penggunaan mesin CNC
dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia dalam penggunaan mesin digital. Handarti Korea mempromosikan 4 produk Jawa Barat ke pasar ekspor Korea guna meningkatkan laju ekonomi bagi para pengrajin Jawa Barat. Indonesia International Furniture Expo atau IFEX 2022 dinilai sangat berhasil menjadi sarana promosi pada pelaksanaan IFEX. Nilai transaksi on the spot sebesar 160 juta dan nilai transaksi proyeksinya mencapai lebih dari 10 miliar. Pameran Kriya Nusa, lebih dari 500 produk dari 25 pelaku usaha kerajinan dari 9 kabupaten atau kota di Jawa Barat ditampilkan dalam pameran Kriya Nusa. Hal ini sebagai upaya mengembangkan produk kerajinan dan usaha tersebut. Pengawasan terhadap dampak kenaikan BBM dan kondisi ekonomi global dilakukan untuk mengantisipasi dampak kenaikan bahan bakar minyak dan kondisi ekonomi global terhadap inflasi dan kondisi ekonomi daerah. Fasilitasi merek. Agar IKM dapat bersaing pada era global dan untuk melindungi kepemilikan hak cipta merek milik IKM binaan, pada tahun ini Disperindak Jabar telah memfasilitasi sebanyak 250 sertifikat merek. Fasilitasi sertifikasi halal. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, aspek halal dari suatu produk menjadi sangat penting. Disperindak Jabar mendukung itu dengan melakukan fasilitasi 110 sertifikat halal. Pengawasan subsidi kedelai dilakukan untuk mengkaji ketepatan pelaksanaan program. Pada tahap 1 hingga tahap 5 sudah tersalur 36.355 ton kedelai bersubsidi dari Puskopti Jabar. Pelayanan UPTD. Selain aktif dalam berbagai kegiatan strategis dan kegiatan unggulan, sepanjang 2022, Disperindak Jabar juga melakukan berbagai pelayanan pada unit pelaksana teknis daerah atau UPTD yang tersebar di 6 lokasi dengan layanannya masing-masing. Pengujian barang agro merupakan pelayanan pengujian mutu terhadap komoditas agro sesuai dengan SNI terkait pada UPTD BPSMB Agro Bandung. Pengujian mutu barang logam dan elektronika merupakan pelayanan uji produk logam untuk memastikan produk barang logam dan elektronika telah sesuai dengan SNI pada UPTD BPSMB Logam dan Elektronika Karawang. Pengujian mutu barang keramik dan tabung gas merupakan pelayanan pengujian mutu barang pada komoditas barang berbahan keramik, tabung baja LPG, beserta kelengkapan lainnya melalui UPTD BPSMB Keramik dan Tabung Gas Bogor. Pengujian mutu barang air minum dalam kemasan merupakan layanan pengujian kualitas air minum yang ditinjau dari aspek parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi sesuai dengan standar nasional Indonesia melalui UPTD BPSMB Air Minum Dalam Kemasan Cirebon. Jasa layanan penggunaan alat dan mesin. Dalam mendukung produksi yang berteknologi tinggi, kami juga menyediakan jasa sewa mesin industri logam pada UPTD Industri Logam, serta pelayanan sewa mesin industri pangan, olahan dan kemasan pada UPTD Industri Pangan, Olahan, dan Kemasan. Kalibrasi alat ukur. Alat ukur yang tepat merupakan suatu yang penting dalam berbagai aspek. Melalui pelayanan ini, kami menetapkan serta memastikan alat ukur yang dikalibrasi telah sesuai dengan acuan standar yang tertelusur dan diakui secara internasional. Sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sesuai dengan visi Jawa Barat, yaitu terwujudnya Jawa Barat juara, lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi, kami terus berinovasi. Nilai inilah yang mendorong Disperindak Jabar menciptakan 3 inovasi pada tahun 2022. Pemirsa budiman, tingginya harga serta kelangkaan minyak goreng mengakibatkan warga menengah ke bawah kesulitan mendapatkan produk dengan harga terjangkau. Warga bahkan harus mengantri panjang demi mendapatkan minyak bersubsidi. Mengatasi hal tersebut, Disperindak Jabar bekerja sama dengan PT Agro Jabar melakukan operasi subsidi minyak goreng melalui aplikasi, yaitu pemesanan minyak goreng bersubsidi melalui Sapa Warga untuk ibu-ibu di mana-mana atau pemirsa budiman. Melalui program ini telah dilakukan pengiriman total
217.257 liter minyak kepada masyarakat. Kolaborasi dalam optimalisasi UMKM ekspor. Dalam membangun mekanisme dan kualitas ekspor terpadu Jawa Barat, Disperindak Jabar berupaya untuk mewujudkannya melalui kolaborasi dalam optimalisasi UMKM ekspor atau KOMPOR bersama berbagai stakeholder terkait lainnya. Hasilnya tersusunnya Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2022 tentang pemberdayaan dan pengembangan pelaku usaha kecil yang berorientasi ekspor hingga pengembangan sistem informasi ekspor berbasis website. Agenda Arranger. Dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh Disperindak Jabar, manajemen kegiatan yang baik diperlukan untuk memudahkan pemantauan. Oleh karenanya, dibuatlah sebuah layanan berbasis website dengan nama Agenda Arranger. Dalam waktu 4 bulan semenjak perilisannya, sudah ada 1029 agenda yang dikelola dengan baik melalui layanan Agenda Arranger. Komitmen Disperindak Jabar untuk terus memberikan yang terbaik dalam memberikan pelayanan publik menorehkan berbagai prestasi. Terbukti dari berbagai penghargaan yang didapatkan pada tahun 2022. Penghargaan Daerah Peduli Perlindungan Konsumen diberikan oleh Kementerian Perdagangan. Raksanugraha Indonesia Consumer Protection Award atau ICPA kategori pemerintah yang peduli perlindungan konsumen tahun 2022 kategori Gold diberikan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Humas Jabar Award kategori pengelolaan media sosial perangkat daerah terbaik 3 diberikan oleh Gubernur Jawa Barat. Yuk. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat tahun 2022, predikat informatif diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Jawa Barat. Bangkit, pulih, dan akselerasi, itulah kata yang menggambarkan 2022 bagi Disperindak Jawa Barat. Semua kontribusi, inovasi, dan kolaborasi dilakukan sebagai wujud bangkitnya perindustrian dan perdagangan Jawa Barat demi pulihnya perekonomian dan mengakselerasi tercapainya Jawa Barat juara lahir batin. Langkah demi langkah di tahun 2022 telah kita lewati. Disperindak Jabar optimis untuk terus bersinergi, berkolaborasi, berinovasi, guna mengakselerasi pemulihan ekonomi Jawa Barat. Karena bersama, kita bisa wujudkan Indak Berkibar, Jabar Juara.